semuanya, siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta. Hari ini kita akan belajar desain grafis. Di pertemuan ini, di kelas 9 kita akan belajar tentang editing di Adobe Premiere Pro. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Jadi saat buka pertama kali nanti kalian akan muncul seperti ini tampilannya. Langsung masuk ke New Project. Nanti kita bisa ganti namanya, misalkan tutorial Premiere Pro. Nah, location-nya bisa kita ganti, saya mau di D aja nggak apa-apa. Dan sini nggak usah diubah, kalau udah langsung kita oke aja. Oke, setelah itu tampilan di Premiere Pro kita akan seperti ini. Mungkin akan beda-beda di setiap versinya. Nah, di 2019 tampilan standarnya akan seperti ini. Di sebelah sini ada source. Kita fungsinya untuk melihat klip mentahan kita nantinya. Di sini ada program. Fungsinya untuk melihat video atau klip kita yang sudah kita edit. Di sini ada timeline. Fungsinya untuk menggabung-gabungkan video yang akan kita edit. Di sini ada toolsnya juga. Di sini ada audio meter. Nah, di sini ada project, itu tempat kita mengimport file-file yang kita perlukan untuk kita edit. Misal ada video, ada audio, dan ada file gambar dan yang lainnya. Nah, selain itu hal yang sering dipakai juga di sini. Nanti kita akan pakai efek. Di sini ada efek. Nah, misalnya kita gunakan untuk mengedit, kita kasih video transition. Nah, di sini kita bisa pilih video transitionnya apa aja, atau kita juga bisa pakai video efek atau audio efek. Nah, selain itu yang penting lagi di sebelah sini ada efek control. Nah, fungsinya nanti untuk mengatur seluruh efek-efek yang kita gunakan. Misal kita mau menggeser-geser video kita, atau kita mau zoom in video kita, membesarkan atau mengecilkan video kita, nanti semuanya kita atur di sini. Atau kalau nanti kita menggunakan grading atau metric color, kita juga bisa atur di sini. Nah, itu dasar atau tampilan awal di Premiere Pro. Nah, sekarang kalau kita udah bikin new project, langkah selanjutnya adalah kita bikin sequence. Caranya gimana? Kita ke file, ke new, terus pilih sequence. Nah, biasanya saya pakai ini, settingannya pakai DSLR 1080p yang 30 fps. Terus kalau udah, langsung kita oke aja. Nah, ini udah ada tampilan sequence-nya seperti ini, tapi belum ada file videonya apa-apa. Jadi di programnya sini belum ke-detect videonya, belum bisa di-play. Nah, sekarang saya akan memasukkan file video saya. Caranya gimana? Kita klik file, terus kita import, atau bisa juga dengan Ctrl I, ya. Nah, saya akan masukin footage saya. Nah, di sini saya udah pilih-pilih footage yang akan saya masukin, dan saya juga udah pilih audionya, saya udah siapin. Saya ingin masukin apa? Nah, misal nih kita lihat footage 1. Sebelum kita masukin ke sequence, kita bisa preview dulu footage-nya. Caranya gimana? Kita bisa double klik di footage-nya. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Nah, ini footage mentah bisa kita preview. Nah, misal kita mau ambil di bagian detik ke-15 mulainya, kita bisa pakai mark in di sini. Terus kita misal mau selesai di menit 2 menit. 2 menit. Nah, kita bisa klik mark out. Nah, udah
Kita tinggal geser videonya ke sequence kita. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa ini kok kecil sekali ya? Nah, supaya bisa terlihat besar, caranya gimana? Kita gedein dulu ininya, sequence-nya, caranya gini. Nah, ini baru kelihatan footage kita. Kalau udah di sini, berarti dia udah muncul di program sequence. Ini hasil gabungan nanti yang akan kita gabungkan di video kita. Ini footage 1. Nah, misal saya pengen potong, caranya gimana? Kita bisa pakai eraser tool di sini, atau gampangnya dengan tekan tombol C. Tombol C dia akan jadi seperti ini. Jika kita mau potong di sini, nah kalau udah, kita bisa balik lagi ke selection tool atau tekan tombol V. Kita bisa geser-geser lagi seperti ini. Nah, kita play-nya dengan spasi bisa. Nah, kenapa ini hitam? Karena di sini nggak ada footage videonya. Nah, kalau saya taruh di atasnya, dia otomatis akan ketumpuk. Ya, ini ada layer 1, layer 2, layer 3 video. Ini ada layer 1, layer 2, layer 3 untuk audionya. Nah, jadi saya pengen di sampingnya aja. Nah, di sini saya akan menyesuaikan antara video dan audionya. Jadi saya akan masukin audionya dulu. Nah, ini ya, kalian bisa download audionya di YouTube atau di mana aja, bebas. Saya masuk ke sini di bawahnya. Nah, saat itu saya play. Nah, ini udah ada audionya. Nah, terus saya masukin lagi footage 2-nya. Nah, di sini. Seperti tadi, kita juga bisa motong di bagian yang kita inginin. Tapi di sini saya udah siapin sesuai dengan audionya. Ya. Nah, kalau kalian pengen ngedrag videonya aja, bisa pakai yang ini, drag video only. Kalau pengen drag audio only, bisa pakai yang sebelah kanan ini. Kalau pengen mindahin video dan audionya langsung dua-duanya, kalian klik di sininya. Nah, dia akan otomatis dua nih, drag antara video dan audionya. Tapi saya di sini cuma pengen drag videonya aja. Nah, sini ya. Nah, jadi saya pasin perpindahannya dengan musik yang udah saya siapin. Jadi kalian bisa cari stock shoot banyak di Google juga banyak, di internet banyak, atau di YouTube juga bisa untuk latihan. Nah, ini saya tinggal nambah-nambahin aja ya, soalnya sudah saya persiapin tag-nya. Oke, nah ini kan audionya panjang nih ya, sedangkan saya cuma masukin footage videonya cuma dikit. Nah, saya pengen cut aja audionya sesuai dengan panjang video kita. Tekan tombol C, kita cut di sini, terus yang belakang kita klik, kita delete. Nah, supaya kita mau bikin audionya fade out, caranya gimana? Kita perlebar dulu nih layar audionya. Kalau udah, kita tekan tombol ZRL, lalu ditekan tahan, terus kalian klik di tengah-tengah sini audionya sampai ada tanda bulat seperti ini. Nah, terus kita tekan lagi di akhirnya, kontrol, terus kita tekan. Kalau udah, kita tarik yang bagian bawahnya seperti ini. Ini saya geser sini. Nah, ini otomatis dia akan fade out.
gitu ya. Nah, setelah itu saya pengen nambahin biar lebih sinematik, cinematic bar ya. Kalau misalnya download di Google nanti itu ada gambarnya, JPEG-nya atau PNG-nya. Di sini saya udah punya. Caranya kita langsung drag aja, kita klik, kita drag di atas videonya atau di layer 2-nya. Di sini di V2 ya. Setelah itu kita perbesar lagi, perpanjang sampai akhir video. Nah, ini kan nggak kelihatan nih ya, berarti dia kebesaran. Cara ngecilinnya gimana? Kita klik dulu yang sini biar diaktif layarnya, terus kita masuk ke efek control. Nah, di sini kita bisa atur motionnya, posisinya, dan scale-nya. Nah, saya mau mengecilkan scale-nya. Kita bisa atur 50 seperti ini ya. Nah, jadi dia ada black bar-nya di atas dan di bawahnya supaya lebih sinematik gitu. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya mau nambahin transisi simpel aja buat videonya. Kita bisa langsung ke efek di sini ya, kita masuk ke efek, terus ke video transition, ke dissolver. Saya biasanya pakai yang simple aja, deep to black. Saya pengen kasih di awal video aja sama di akhir video. Dia ada aksanya, dia smooth sama akhir videonya. Nah, setelah ini kita tinggal masukin judul ya, atau kalau di Premiere Pro 2019 kita menggunakan Essential Graphic. Kita bisa aktifkan di Windows, terus masuk ke Essential Graphic. Nah, terus kita bisa pakai tools, type tool di sini ya. Kita klik aja, terus kita tekan di video kita di programnya. Misal saya mau tulis tutorial pokoknya Premiere Pro ini ya. Saya balik ke selection tool lagi, terus saya bisa edit di sini. Tutorialnya bisa saya taruh di tengah ya. Kita bisa atur ke bawah, ke kanan kirinya, scrollnya di sini. Nah, saya pengen ganti fontnya. Tutorial ini saya pengen ganti, bisa di sini ya, di teks ini. Nah, saya pakai font bebas, bisa bebaskan. Nah, di sini kita juga bisa atur ukurannya. Saya pengen 190 aja. Nah, terus ya bold boleh, saya boldin, sama saya perlebar jarak antara fontnya terus 30. Nah, terus yang bawah saya pengen ganti fontnya. Nah, ini saya kecilin, coba 60. Nah, boleh 65, terus saya lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita juga bisa kasih transisi pada title kita ya. Caranya sama seperti tadi.
Nah ini kan dia kan di atasnya di layer 3, di V3 otomatis kita bisa atur dipasin dengan video kita. Nah ini kan belum ada transisinya nih, saya mau kasih transisinya seperti tadi di efek. Saya bisa pakai di software biasa. Di awalnya saya pakai di tablet, saya samain videonya, terus di bagian belakangnya saya pakai cross dissolve aja. Nah, oke, nah ini udah jadi ya videonya ya. Nanti kalau kalian pengen grading lagi, nanti kita bahas di pelajaran berikutnya gimana cara kita atur colornya dan sebagainya. Nah, kalau udah seperti ini, kita atur markounya ya. Caranya gimana? Kita langsung tekan tombol O aja. Kita sesuaiin markounya ini sesuai dengan akhir video kita. Nah kalau udah seperti ini, sebelum saya render biasanya saya akan ke sequence dulu, terus render into out dulu ya, supaya kita bisa preview lebih smooth lagi sebelum kita benar-benar render jadi video. Nah setelah ini biasanya saya akan preview dulu sebelum saya render full ya. Kita fullin dulu dengan cara di program ini kita klik yang garis 3, terus ke panel group setting, terus maximize panel group ya. Nah dia akan full seperti ini. Kita preview dulu. Nah kalau udah oke, langkah terakhirnya adalah dengan kita langsung render aja. Sebelumnya kita balikin lagi, restore to panel group size. Jangan lupa untuk di save dulu ya semuanya. Save lagi dengan tekan Ctrl Save, Ctrl S ya. Setelah itu kita akan render dengan cara biasanya saya tekan Ctrl M. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kita settingannya biarin aja, kita samain. Oh kalau yang ini pilih H264 ya, H264. Kalau AVI nanti terlalu besar, kita pakai H264. Terus di sini misal output name-nya tutorial Premiere Pro. Nah kita save. Kalau udah, terus kita export aja. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke guru masing-masing. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.